Tapi saya percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, Dia yang hadir di tengah-tengah saudara dan saya hari ini untuk menolong saudara dan saya masuk dalam hadirannya yang kudus. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita dan hidup kita untuk masuk dalam ibadah kita pada minggu pertama bulan Januari tahun 2021 ini. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 8 berkata demikian, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang dimelintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Ini hari pertama tahun ini, atau minggu pertama tahun ini, makanya beribadah kepada Engkau. Tuhan, terima kasih untuk memeliharamu selama tahun 2020, dan kami memasuki tahun 2021 dengan sebuah optimisme bahwa Tuhan akan beserta dengan kami, memberi kami pengharapan baru, beri kepada kami sesuatu yang baru di tahun ini. Dan Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini, yang menjadi ibadah kami yang pertama di tahun ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, memberkati setiap jemaat yang hadir lewat virtual atau online, berkati setiap jemaat yang hadir atau mereka yang mengikuti acara ini lewat Facebook maupun YouTube. Diberkatilah Engkau dalam nama Yesus. Dan hamba mentapiskan ibadah ini. Haleluya. Amin.
berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kini tiba saatnya kami akan mendengar suara-Mu. Berbicara secara khusus bagi kami, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan berkati setiap hati-hati yang kami yang mengikuti ibadah secara online. Berkati kami seperti tanah subur, yang siap ditaburi oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, pagi hari ini kita sudah ada di tahun yang baru dan puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kita. Dan di gereja kita GBI Rock atau Rock Ministry, Rock International Ministry ya. Jadi Rock GBI Rock kita mempunyai tema tahunan yaitu reproduce atau reproduction. Nah, dan selama 12 bulan ke depan kita akan berkhotbah tiap bulan dengan tema masing-masing. Dan tema tahun 14 ini sebenarnya adalah nurture atau pemeliharaan Tuhan. Dan kita mulai dengan tema yang besar yaitu reproduce. Dan ayat firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Kejadian 28 dengan firman Tuhan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Ini tema atau ayat tema kita pada tahun ini. Yang menarik adalah bahwa kita mengerti bahwa kita Kejadian pasal 1 adalah kita bagian dari penciptaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, darat dan dipisahkan dari lautan dan udara. Allah menciptakan burung-burung, binatang-binatang, hewan-hewan dan semuanya. Dan pada ayat 26, Allah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Saudara dan saya diciptakan Allah segambar serupa dengan Allah, itu pada waktu itu Adam. Kalau sesudah itu selesai, di ayat 28 Allah mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, teks ini secara besar sangat terkenal di dalam dunia teologis maupun di dunia kekristenan kita, disebut teks mandat budaya. Teks Kejadian 1:28 selalu dikatakan sebagai teks mandat budaya, yaitu di mana orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam semesta dan berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia itu. Jadi dari teks ini kita bisa lihat seperti itu. Sedangkan ada pandangan-pandangan bangsa kuno yang berhubungan dengan alam semesta, khususnya dalam budaya timur, itu sangat berbeda. Bagi mereka, alam itu sebagai suatu yang keramat, yang patut dihormati. Maka itu jangan heran di bangsa-bangsa kuno, bangsa-bangsa timur, ada namanya dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, dewa kilat, dewa guru. Bahkan dalam praktek-praktek budaya
kita di sekitar sekeliling kita ada orang-orang masih menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah banyak hal-hal yang dianggap keramat. Dan ini cara pandang yang berbeda tentang teks yang satu ini. Sedangkan dalam perspektif orang-orang Yunani, alam semesta itu sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Jadi kita melihat ada pemikiran-pemikiran yang muncul dari bagian ini. Nah, di zaman modern justru kejadian pasal 1:28 ini dianggap sebagai sesuatu yang turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan terhadap alam. Karena ada kata yang misalnya dipakai di situ yaitu penuhilah bumi dan taklukkanlah, itu berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan juga segala binatang. Jadi ini cara pandang yang sangat berbeda. Tetapi pada pagi hari ini saya kira saya ingin membawa saudara kembali kepada teksnya dan kita mau melihat apa yang dibicarakan di sini. Kalau kita bicara tentang mandat budaya dari ayat 28 ini, yaitu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Maka di dalam mandat budaya ada dua hal yang penting. Yang pertama yaitu mandat untuk berkeluarga dan memiliki keturunan, berbuah banyak atau berlipat gandakan. Sedangkan mandat yang kedua itu mandat yang ikut dalam pekerjaan berkaitan dengan mengelola dan memelihara alam semesta. Dan dua mandat ini diberikan kepada kita. Kita beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Tapi yang kedua, kita mengelola, menjadi penata layanan bagi dunia ini. Nah, sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris, kata beranak cuculah itu pakai kata be fruitful. Makanya itu di dalam gereja kita di GBI Rock, Gembala Senior kita selalu mengatakan bahwa kita tidak berbicara tentang successful, tapi fruitful. Kita tidak berbicara tentang kesuksesan, teologi sukses, tapi teologi yang menghasilkan buah. Dan ini yang paling penting. Dan itu gereja kita GBI Rock, bahwa kita perlu menghasilkan buah. Hasilnya kalau kita suksesnya itu sukses, tapi bukan tujuannya kepada sukses, bukan successful, tapi fruitful. Nah, kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau King James Version itu be fruitful. Be fruitful artinya berbuah, bertumbuh sehingga berbuah lebat. Nah, kata yang pertama ini saudara begitu penting, berbuah banyak saudara. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu beranak cuculah. Ya barangkali kalau kita lihat beranak cucu juga berbuah. Kalau orang menikah lalu kemudian punya anak, kalau anaknya menikah lalu anaknya punya anak, lalu anaknya yang sudah menikah punya cucunya punya anak dan seterusnya seperti itu, maka itu dia beranak cucu, berbuah. Dalam perspektif mandat budaya adalah bahwa mandat pertama adalah mandat keluarga dan mandat kedua adalah penguasaan terhadap alam. Nah, dan dari sini kita bisa lihat, saya ingin kita belajar dari bagian ini. Berbuah banyak, beranak cuculah atau be fruitful. Nah, saudara-saudara, kita mengerti bahwa di bagian lain di firman Tuhan di Yohanes pasal 15, Yesus katakan bahwa hendaklah aku kamu yang benar dan kamu adalah carang-carangnya. Pada waktu kita menempel kepada Yesus maka kita akan berbuah banyak. Tapi kalau kita tidak tempel kepada carang itu, tidak tempel kepada pokoknya, maka dia akan dipotong dan dibuang. Ya. Dan itu kita lihat dalam Yohanes pasal 15 bahwa Yesus sendiri mendorong orang percaya, orang pengikut Kristus untuk berbuah banyak, berbuah lebat. Nah, kalau kita berbicara tentang berbuah di sini, maka kita bisa lihat ada beberapa hal yang berhubungan dengan berbuah. Berbuah itu merupakan tanda kehidupan, tanda kehidupan. Pohon yang tidak berbuah, kita ingat cerita dalam Injil, bahwa Yesus lewat lalu lihat pohon ara tidak berbuah, Yesus mengutuk pohon ara itu. Sudah 3 tahun tidak berbuah, saudara. Artinya tidak punya kehidupan apa-apa. Jadi untuk apa buah yang kalau pohon yang hanya tumbuh tanpa buah? Kalau saudara menanam pohon mangga misalnya, saya kira waktu kita semua mengharapkan ada lahirlah buah mangga. Tapi kalau saudara terhadap pohon mangga lalu tidak pernah berbuah, pasti saudara akan berusaha bagaimana caranya supaya dia berbuah. Karena kalau tidak berbuah maka tidak ada tanda-tanda bahwa itu pohon mangga itu hidup. Dia hanya mengambil sari-sari makanan, diserap ke daun, diserap ke cabang, ke ranting, ke batang dan sebagainya, tanpa tidak pernah menghasilkan buah. Buah begitu penting. Buah begitu penting bagi seorang percaya. Nah, dan buah itu merupakan tanda-tanda kehidupan.
Kalau kita berbuah, maka itu ada berarti tanda-tanda kehidupan. Dalam hidup rohani kita, saudara dan saya, ini penting sekali. Kita perlu menghasilkan buah. Buah apa? Kata Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3 ayat 8 mengatakan bahwa jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Buah-buah pertobatan. Kalau dulu saya jahat, hari ini saya tidak mau jahat lagi. Kalau dulu saya mencuri, hari ini saya tidak mau mencuri lagi. Itu buah namanya. Kalau dulu saya berdosa, maka hari ini saya tidak mau berdosa lagi. Kalau tahun 2020 saya melakukan hal-hal yang bejat di hadapan Tuhan, tanggal 2021 saya tidak melakukan hal itu lagi. Amin. Kalau tahun 2020 yang lalu saya adalah orang yang sangat keras kepala, hari ini saya tidak mau lagi, saya mau lembut hati. Kalau tahun 2020 saya orang suka menentang apa saja, tahun 2021 saya tidak mau lagi, saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan itu penting, itu namanya buah kehidupan, tanda kehidupan. Jadi ada sesuatu yang dilahirkan dari hidup kita. Kita tidak bisa hidup begitu saja. Kita tidak bisa hidup hanya dari tahun ke tahun sama. Ya. Hidupku sama saja dari dulu sampai sekarang, tetap tidak biasa-biasa saja. Saya kira bahwa kita semua ingin kita naik satu level lebih tinggi. Kalau hari ini saya sudah melakukan kebaikan kepada Tuhan, atau saya melakukan hal-hal yang baik, besok saya melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan itu dimaksud dengan buah-buah pertobatan kita. Jadi buah penting, be fruitful, itu penting. Berbuahlah, itu begitu penting bagi saudara saya. Kita harus berbuah banyak. Yang kedua adalah buah merupakan tanda pertumbuhan. Saya kira kalau saudara belum pernah tanam sebuah tanaman, saudara nggak akan pernah tahu bagaimana bertumbuh tanaman itu sampai menghasilkan buah. Kalau kita hanya mengandalkan buah yang kita bisa beli di pasar misalnya, maka saudara tidak pernah tahu bagaimana buah itu dihasilkan dengan proses yang sangat luar biasa. Bertumbuh itu penting, saudara. Pertumbuhan. Berbuah itu tanda pertumbuhan seseorang. Nah, kalau saudara pernah tanam sebuah tanaman, lalu kemudian tanaman itu saudara perhatikan dari kecil, dari mulai biji lalu tumbuh perlahan-lahan sampai besar, lalu akarnya kuat lalu besar sekali, lalu kemudian menghasilkan buah. Pasti saudara akan sangat senang dan sangat berbahagia karena tanaman ini bertumbuh dengan sehat dan berbuah. Nah, dan itu juga sama dengan kita. Berbuah merupakan tanda pertumbuhan. Kalau ada buah maka ada pertumbuhan. Saya menanam dengan teman menanam cengkeh di daerah Poso sudah 4 tahun, ini masuk tahun kelima. Dan kemarin saya sempat pergi ke Poso dan kita tidak sempat, saya tidak sempatnya, tapi teman saya itu belum berbuah. Padahal biasanya 4 tahun itu sudah ada buah cengkeh, dia belum berbuah. Tapi nggak apa-apa, tanamannya katanya naik. Itu alasannya karena ada banyak alasan, ada rumput terlalu banyak dan dia terlalu sibuk, dia melayani dengan melayani Tuhan terlalu banyak. Waktu tidak bisa membersihkan sana, jadi tumbuhnya tidak begitu baik. Tetapi harapannya tahun ini bisa berbuah. Dan kalau dia berbuah, kita akan bisa melihat, wah iya benar, apa yang dulu tanam kecil, saya mau beli bibitnya kecil sekali, kecil segini bibitnya, sekitar mungkin 200 pohon begini, lalu ditanam. Sekarang sudah tinggi kecil segini, saudara. Pertumbuhannya sudah oke, buahnya belum. Tapi saya kasih tahu saudara, pada waktu buahnya tua, itu tanda bahwa dia sudah bertumbuh dengan baik. Mengambil sari-sari makanan dengan baik, semuanya dengan baik. Dan buah merupakan tanda pertumbuhan seseorang. Nah, saudara harus berbuah dalam hidup saudara setiap hari. Saudara bisa berbuah dengan misalnya membaca firman, itu berbuah. Ya. Resolusi saya tahun ini, saya ingin membaca setiap hari 15 pasal. 10 perjanjian lama, 5 perjanjian baru. Dari firman Tuhan. Tahun lalu saya baca 5:5, sekarang saya baca 10:5. Ini komitmen, ini resolusinya, salah satu resolusi untuk saya lakukan. Dan apakah saya lakukan, saudara? Lakukan. Jadi kita kejadian saya sampai kemarin sudah 20 pasal. Hari ini saya akan baca, setelah saya akan baca 10 lagi, berarti sudah 30 pasal. Latihannya adalah 5 hari, kita sudah selesaikan satu kitab kejadian. Keluaran 3 hari. Jadi saudara dalam 1 minggu atau 8 hari kita sudah bisa kerja 2 kitab selesai. Itu komitmen, itu berbuah.
Jadi orang meningkat tidak hanya begitu-begitu saja. Saya bertumbuh dalam firman. Bertumbuh dalam firman salah satunya saya membaca lebih banyak dan mulai belajar juga menghafal ayat firman Tuhan. Ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Nah, pada waktu firman Tuhan kepada manusia bahwa Allah memberkati mereka, bahwa Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah atau be fruitful, berbuahlah. Maksud Tuhan adalah seperti itu. Kita bertumbuh, kita punya kehidupan, kita bertumbuh. Lalu yang ketiga, bahwa berbuah itu juga punya sebagai tanda kematangan seseorang. Matang. Dan sebagai orang Kristen saya kira kita harus matang. Tidak berpikiran untuk diri kita sendiri lagi. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Matang artinya saudara sudah dewasa, sudah siap untuk melakukan apa saja. Tidak egois. Ya, kalau kita bisa bandingkan anak kecil itu belum matang, masih anak-anak. Nah, kalau belum matang saudara, anak kecil dia punya barang, dia nggak mau kasih kepada orang lain. Dia akan berusaha untuk diri sendiri. Tapi kita sudah dewasa, matang dalam Tuhan, kita mengerti bahwa egoisme kita harus singkirkan. Hal yang Anda pikirkan hari ini adalah kebersamaan. Bukan lagi hal egois untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Ya, kita mengerti bahwa ada orang suka selfie. Selfie itu baik. Saudara mau mengeksplor diri saudara nggak apa-apa. Tapi kalau berarah kepada hal negatif sehingga saudara mengasihi diri saudara melebihi yang lain, wah itu juga berbahaya. Saudara pikirkan, tidak hanya pikirkan diri sendiri, tapi pikirkan orang lain juga. Pikirkan orang sekitar saudara, pikirkan orang sekitar di mana komunitas saudara. Bertanggung jawab. Matang artinya saudara bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan bagi hidup saudara. Kalau misalnya Tuhan kasih kepada saya hari talenta, 1 talenta, lalu saya simpan talenta itu, maka saya tidak pernah berkembang. Kalau saya dikasih 2 talenta, lalu saya simpan 1 saya kembangkan, saya tidak berkembang juga. Tapi saya dikasih 2, 1 yang berkembang saja. Kalau saya dikasih 5 talenta, lalu kemudian saya cuma pakai 4, 1 enggak, saya juga tidak berkembang. Karena apa? Kalau saya dikasih 1 harus berkembang. Kalau dikasih 2 harus berkembang. Kalau saya dikasih 3-tiganya harus berkembang, harus menghasilkan sesuatu, menghasilkan 3 juga. Kalau saya kasih 5 maka 5. Itu adalah bertanggung jawab. Sehingga pada waktu Yesus bicara tentang talenta di Injil Matius, saudara, apa yang terjadi? Bahwa orang yang tidak bertanggung jawab itu akan dibuang oleh Tuhan. 1 talenta tidak bertanggung jawab akan dibuang. Jadi kalau Tuhan kasih kepada Anda karunia untuk melayani Tuhan, untuk hal yang lebih, bertanggung jawab dengan itu namanya orang berbuah. Kalau saya dikasih karunia untuk main musik, saya kasih karunia untuk berkhotbah, saya dikasih karunia untuk konseling orang, kalau kemudian saya cuma melakukan 2 diantaranya, saya tidak konseling, saya cuma berkhotbah dan main musik, maka 1 talenta ini tidak berguna dan saya dianggap gagal juga, tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan kasih kepada saya 1, saya bertanggung jawab 1, kasih 2 harus bertanggung jawab, kasih 3 bertanggung jawab dengan 3, kasih 5 harus 5-5-nya bertanggung jawab. Jadi saudara, dengan demikian kita mengerti bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang buah itu merupakan tanda kematangan. Maka kalau saya dikasih 1, saya tidak langsung iri dari orang yang punya 2 atau 3. Kalau saya dikasih 3, saya tidak iri dari orang punya 5 atau 7. Kenapa demikian? Karena memang Tuhan tahu kapasitas saya. Saya bisa harus bertanggung jawab cuma dengan 3 saja. Itu namanya buah. Kita matang dengan hal itu. Bagaimana mungkin 1 dikasih lalu tidak bertanggung jawab kalau Anda minta yang lain? Tidak bisa, saudara, tidak bisa. Maka itu pada waktu Tuhan memberkati mereka lalu dikatakan be fruitful, artinya Tuhan ingin saudara berbuah dengan apa yang sudah Tuhan kasih di hidup saudara. Kita bicara tentang mereproduksi sesuatu dalam tahun ini. Saya menghimbau dan saya mendorong saudara semua yang mendengar firman ini, mari kalau Anda punya 1 karunia, 1 talenta, pakailah itu dengan baik. Bertanggung jawablah. Kalau Anda kasih 2, bertanggung jawab dengan 2, 3 bertanggung jawab dengan 3, 5 bertanggung jawab dengan 5. Kalau 1 kurang dari antara itu, Anda dianggap tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan akan mengambil itu dari saudara. Dan mari kita mulai. Dan berbuah juga merupakan tanda dari jenisnya, membedakan dari jenisnya. Ya kalau saudara mengerti hal itu,
Matius pasal 7 ayat 16 mengatakan demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Kita bisa lihat dari perbuatan kita, dari sikap hidup kita. Kalau saya tiap hari caci maki, mulut saya dipakai untuk caci maki orang atau menggosipin orang, maka pasti buahnya atau pohonnya tidak baik. Buahnya adalah caci maki dan membuat gosip, isu pada orang. Ya. Kalau saya suka buat hoax misalnya, berarti pohon saya tidak baik. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari kelakuan kita dan hidup kita, itu menandakan pohonnya. Buah yang kita tampilkan itu menandakan dari mana kita berasal. Ya, tidak mungkin saudara tanam durian lalu berbuah rambutan. Nggak mungkin seperti itu. Atau saudara tanam pohon kedondong lalu buahnya itu sawo. Tidak mungkin saudara. Pasti kalau tanam sawo buahnya sawo. Kalau tanam rambutan buahnya rambutan. Kalau tanam durian buahnya durian. Tidak bisa seperti itu. Mungkin Anda bisa cangkok di tengah-tengah lalu ada macam-macam. Satu pohon rambutan, ada pohon, ada rapia, ada aceh, ada macam-macam. Bisa mungkin seperti itu masih bisa dikombinasi karena tapi tetap rambutan. Tapi Anda cangkok misalnya mangga dengan rambutan keluar cabang satu mangga atau rambutan bisa belum pernah kayak gitu. Tapi saya kasih tahu saudara bahwa dari situ kita tahu bahwa buah yang kita keluarkan itu atau kita hasilkan itu menentukan atau menunjukkan siapa saya sebenarnya. Kata teman-teman tadi, buah yang baik, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan berbicara kepada manusia pertama, beranak cucu atau be fruitful, maka kita harus berbuah. Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Kata yang dipakai di sini multiply, multiplikasi, multiplikasi. Dalam teks ini sebenarnya itu berhubungan dengan penciptaan manusia. Bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan lalu dimultiplikasi, bertambah banyak. Kita mengerti bahwa ada pepatah zaman dulu di Indonesia bahwa banyak anak banyak rezeki. Karena apa saudara? Indonesia dijajah cukup lama, 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Sesudah itu Indonesia membutuhkan banyak orang, pulaunya besar-besar, jadi butuh banyak orang. Tetapi sesudah satu generasi itu selesai, sesudah generasi kemerdekaan, kita ngerti bahwa banyak orang sudah tidak punya anak lagi. Lalu mungkin 5 setelah keluarga sudah tidak banyak, dulu mungkin 10, 12, lalu berkurang. Lalu di zaman Orde Baru ada program 2 anak cukup. Lalu makin ke sini ada banyak orang yang 1 anak sudah cukup. Kayaknya makin sulit saudara. Tetapi teks ini tidak hanya berhubungan dengan anak secara fisik. Beranak cuculah atau bertambah banyak, multiplikasi, multiply itu tidak hanya berhubungan dengan anak secara fisik, tapi juga anak secara rohani, saudara. Secara rohani, barangkali kita secara fisik anaknya kita tidak banyak, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita bermultiplikasi, reproduksi, artinya kita bermultiplikasi di dalam tubuh Kristus. Berarti tanggung jawab saudara dan saya sebagai tubuh Kristus atau gereja Tuhan adalah bermultiplikasi, bertambah banyak, ya, bertambah banyak. Dan ini penting bagi kita. Kita ingat dalam kalau kita bicara tentang logika aritmatika barangkali agak susah ya, atau matematika. Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, dia pakai roti berapa? 5 roti. Tapi pada waktu dia memberi makan 4.000 orang, rotinya berapa? 7 roti. Kalau kita pakai deret aritmatika, maka sebenarnya kalau dia pakai 3 roti, ini logika ya, logikanya 3 roti harusnya 6.000 orang, ya kan? 7 roti 4.000 orang yang makan, 5 roti 5.000 orang makan, 3 roti berarti 6.000 orang makan. 1 roti kalau deret matematikanya harusnya 7.000 orang yang makan. Logikanya seperti itu. Artinya kita melihat ada deret multiplikasinya sangat luar biasa saudara, sangat luar biasa.
Oh, cara Tuhan kita adalah memultiplikasi orang ya, menambahkan banyak orang ya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi dengan hidup kita. Pada waktu kita dikatakan oleh Tuhan bahwa bertambah banyaklah, ya secara fisik kita bisa bertambah banyak dalam keluarga, secara darah dan sebagainya. Wanita atau laki-laki dan perempuan menikah jadi suami istri, lalu punya anak 12, lalu 12 punya anak lagi, masalahnya 12 bisa banyak seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Maka itu teks ini bicara juga kepada hal-hal rohani, yaitu bahwa pada waktu kita bermultiplikasi di dalam tubuh Kristus, kita harus memultiplikasi jemaat kita, di dalam jemaat kita. Jadi saya mau mengatakan saudara, jemaat di Roh Mangkubumi, kemarin kita baru mendata semua hal. Bisakah kita tahun ini bermultiplikasi satu-satu ya, dalam sistemasi online hari ini? Satu orang bawa satu saja, kita bermultiplikasi. Kalau itu terjadi saudara, maka tahun ini kita sudah terjadi reproduksi di dalam gereja kita, terjadi multiply dalam gereja kita. Dan ini tantangan bagi kita, tantangan bagi saudara dan saya, bahwa tahun ini tahun reproduksi, kita akan memultiplikasi di tengah situasi yang sangat tidak memungkinkan bahwa gereja kita belum bisa offline, masih online. Tapi kita mau sekarang Tuhan bekerja dengan hebat dalam hidup kita. Kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini, saya masih tanya saudara hari ini bahwa kita mari bermultiplikasi, karena itu firman Tuhan. Bermultiplikasilah, maka Anda sementara mereproduksi atau memproduksi sesuatu yang baru dalam Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, dan berkuasalah atas ikan-ikan laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi, saudara. Nah, pada teks ini saudara, yang bagian ini dibicara tentang mandat yang kedua, yaitu mandat untuk menata atau menguasai atau mengatur bumi. Mandat pertama tadi bicara tentang mandat keluarga, baik itu keluarga secara fisik di dalam keluarga maupun secara tubuh Kristus. Mandat kedua berbicara tentang mandat menguasai alam semesta. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa mandat yang dibicarakan di bagian ini, tadi ada pandangan-pandangan yang saya sampaikan di depan, ada pandangan yang salah tentang bagian ini barangkali. Tetapi kita harus tahu bahwa pada waktu Tuhan katakan bahwa taklukkanlah, penuhilah bumi dan taklukkanlah dan kuasailah, Tuhan memulai dengan kata diberkatilah, memberkati mereka. Sehingga kita lihat bahwa mandat ini sebenarnya merupakan mandat berkat, tidak hanya perintah. Kalau kita memeriksa teks asli dari 3 ayat tadi, yang pertama yaitu berbuah, bermultiplikasi, lalu menguasai, itu semuanya itu sebuah perintah. Tapi bagian ini khusus bicara tentang berkat, mandat berkat, karena Tuhan Allah memberkati mereka, lalu katakan penuhi bumi, taklukkanlah itu dan kuasailah. Jadi ayat ini mulai dengan kata berkat. Ini tentang berkat muncul berulang-ulang di dalam konsep kitab Kejadian sebenarnya. Dan kata berkat atau barakah itu dapat berhubungan dengan keturunan, dapat berhubungan dengan harta benda dan sebagainya, saudara. Tetapi pemunculan di sini bicara tentang bagaimana kita mengembangkan bumi ini. Ya. Dan saudara perhatikan bahwa kata amanat yang diberikan kepada Adam dan Hawa adalah taklukkanlah bumi. Bumi harus ditaklukkan. Tetapi berkuasa itu kepada hewan. Perhatikan di ayat itu ya. Taklukkanlah bumi, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Kata kabas dalam bahasa Ibrani itu artinya bumi yang ditaklukkan. Atau kita harus menguasai bumi, saudara. Mengaturnya sedemikian rupa. Dan kalau kita mengacu pada Kejadian pasal 2 nanti, saudara perhatikan bahwa memang Tuhan memberikan semuanya kepada Adam dan Hawa untuk kuasai. Kalau kata berkuasa itu berkuasa terhadap kepada ikan-ikan, burung-burung dan binatang-binatang atau semua ciptaan yang lain. Menata ulang, maka itu ada memberi nama kepada semua hal itu. Nah saudara, persoalannya adalah pada waktu bumi atau manusia berdosa, semuanya menjadi hilang. Semuanya menjadi degradasi. Kata taklukkan bumi itu sekarang sudah tidak bisa lagi. Siapa bisa taklukkan bumi hari ini? Kita mengerti bahwa bencana alam karena manusia berbuat kesalahan yang besar.
Di mana-mana hari ini kita lihat banjir. Ya, di Jawa Tengah ada banjir besar. Di beberapa tempat ada banjir lahar dan sebagainya. Manusia tidak bisa mengendalikan, saudara. Bahkan kemarin ada prediksi di Laut Selatan Jawa akan ada gempa bumi 9,1. Lalu ada teman komentar di salah satu grup, selalu prediksi salah. Ya, kita berharap salah prediksinya. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa bumi begitu luar biasa hari ini menguasai manusia. Manusia bingung, saudara. Padahal dulu kita dikatakan oleh Firman, taklukkanlah itu. Dan itu tanggung jawab saudara sebagai mandat budaya. Yang kedua, kita harus menatanya dengan baik. Berkuasalah atas semua binatang-binatang di muka bumi ini. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa kuasai binatang. Ya. Adam dan Hawa bisa, Nuh bisa. Pada waktu air bah mau diturunkan oleh Tuhan, Tuhan minta supaya Nuh membawa masuk binatang-binatang yang halal 7 pasang, lalu binatang haram 2 pasang. Semua bisa masuk. Dan kemudian sudah disebarkan kemarin. Tapi setelah itu, saudara, tidak bisa lagi, tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena manusia memang sudah terjadi degradasi moral dan sebagainya. Padahal tanggung jawab saudara dan saya adalah selain kita berbuah banyak, selain kita beranak cucu, atau selain kita pelipat gandaan, baik secara fisik maupun secara rohani, kita juga dikasih kesempatan, tanggung jawab oleh Tuhan, tugas oleh Tuhan untuk menata bumi ini. Lalu mengapa bumi ini bisa begitu kacau? Kenapa bumi begitu kacau? Kenapa banyak hal tatanan dalam dunia kacau? Karena manusia berdosa. Manusia berdosa, dan dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa sampai hari ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Karena itu kita butuh Yesus. Tanpa Yesus dalam hidup saudara dan saya, maka semua menjadi kacau. Kenapa manusia begitu serakah dengan hidupnya? Kenapa manusia begitu tergiur? Bahkan kita mengerti kemarin menteri kita yang korupsi bukan orang yang miskin, dia seorang pengusaha, tapi dia bisa korupsi juga, dan dia orang Kristen, saudara. Luar biasa. Saya kira ini persoalan penting bagi kita sebagai orang percaya. Ini tantangan berat. Para waktu Tuhan suruh kita kuasai ini, taklukkan itu, kita sudah tidak punya kuasa lagi karena dosa begitu besar. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, bahwa mari kita bertobat, mari kita berubah, mari kita berbalik ke jalan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan perintahkan di Kejadian 1:28 untuk berbuah, untuk bermultiplikasi, dan taklukkan bumi, kuasai bumi, kita bisa kuasai. Atau menata bumi ini, kita bisa melakukannya. Tanpa itu, saudara, maka sia-sia. Saudara, saya tidak bisa lakukan hal itu. Oleh karena itu kita kembali kepada hakikat kita. Kalau kita butuh Yesus dalam hidup saudara dan saya, Yesus begitu penting. Kalau saudara mau berbuat banyak, saudara harus tinggal pada pokok anggur. Pokok anggur adalah Yesus sendiri. Kalau saudara mau bermultiplikasi yang banyak, maka saudara harus tinggal di dalam Yesus, dalam firman-Nya, dan dalam Yesus. Kalau saudara mau menata bumi ini, menata hidup saudara, lingkungan sekitar saudara, supaya lebih tertata, lebih baik, maka saudara harus percaya kepada Yesus. Tanpa Yesus, semuanya sia-sia. Dan itu pesan penting kita di awal tahun ini. Mari berbuah banyak, dan ditunjukkan lewat pertumbuhan saudara, lewat kedewasaan saudara, lewat hasilnya, jenis buahnya. Lalu saudara bermultiplikasi. Mari kita ambil waktu kita tahun ini untuk membawa satu orang, satu bawa satu saja, maka kita terjadi multiplikasi. Syukur-syukur ada lebih, tapi kalau kita satu orang bawa satu orang, maka kita terjadi multiplikasi dalam hidup kita. Lalu mari kita menata hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan bagi hidup saudara, bahwa kita diperintahkan untuk kuasai bumi atau menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua makhluk-makhluk yang lain. Karena apa, saudara? Karena kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia. Kejadian 1:26. Saudara dan saya adalah makhluk yang paling penting, beruntung, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Punya kemampuan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah, punya kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Tapi karena dosa masuk dalam dunia, maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Oleh karena itu, berbaliklah kepada Dia tahun ini, mumpung masih tahun baru. Bertobatlah dari jalan-jalanmu yang keliru, yang salah, yang bengkok. Dosamu, kalau saudara masih berdosa, bertobatlah dan berbalik kepada Tuhan. Maka semua yang Tuhan janjikan untuk berbuah lebat, untuk bermultiplikasi, dan untuk menguasai bumi ini,
akan kita bisa kerjakan. Tanpa itu maka sia-sia hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. How great is our God? Membawa jiwa-jiwa waru kepada Engkau Tuhan, dan menata dunia ini. Bukan kami yang ditata oleh dunia, kami menata dunia ini supaya teratur, terstruktur, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi oleh karena itu Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Dunia ini kacau karena dosa masuk dalam dunia ini. Dan kalau ada di antara kami yang masih menyimpan dosa kami, perbuatan jahat kami, kami bertobat dalam nama Engkau Yesus pagi hari ini. Sehingga kami kembali diberi kesempatan untuk berbuah banyak, untuk bermultiplikasi, dan untuk menata dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk jamahan bagi kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, dan Roh Kudus tetap tinggal dalam hati dan hidup kami, mengartikan setiap bagian-bagian firman ini bagi kami, supaya kami menjadi orang-orang yang tahun ini tahun berbuah yang banyak, tahun bermultiplikasi dengan sangat ajaib, dan juga tahun yang menata hidup, menata dunia ini, dunia kami, sekitar kami, lingkungan kami, bahkan dunia secara keseluruhan, sesuai dengan tujuan Tuhan dari dunia ini. Karena kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Hamba berdoa untuk jemaat di biar rumah bumi dimanapun mereka berada, yang mengikuti secara online ibadah ini, baik Facebook maupun YouTube. Tuhan jamah kami. Kalau ada sakit penyakit yang menimpa dalam nama Yesus, kami percayakan janji firman bahwa Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang lemah fisik, mereka yang tertekan oleh sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk firman bagi kami. Kalau hari ini ada yang merasa kekurangan, Tuhan tambahkan yang kurang. Kalau hari ini ada yang merasa duka cita, Tuhan hiburkan mereka. Kalau hari ini ada yang merasa bahwa mereka tertekan di sana sini, Tuhan angkat beban yang berat. Engkau katakan bahwa marilah kepadaku semua yang berletih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan Tuhan terima kasih untuk janji-janji firman Tuhan dari kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati jemaat dengan semua pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan bagi kami tempat ini. Walaupun masih secara online,
Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib dan luar biasa, yang menebusi waktu, ruang, dan tempat di mana kami berada. Karena itu Tuhan jamah kami di tempat-tempat tinggal kami, tempat kos kami, di asrama-asrama kami, di mana kami berada. Tuhan berkatilah, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Jadi tiba saya akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ibadah sudah selesai dan Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi kepada Engkau damai sejahtera. Apapun yang Engkau kerjakan dalam nama Yesus berhasil. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.